Shalom buat kita semua. Puji syukur karena Tuhan masih memberikan rahmat dan cintanya untuk kita saat ini. Kita hadir dalam sukacita merayakan Kristus yang bangkit. Tentunya dalam suasana yang berbeda, dalam keterbatasan ruang. Tentunya kita tetap bersyukur karena kita masih bisa merasakan sukacita kebangkitan Kristus hingga saat ini. Di tengah situasi dan kondisi yang kita alami, yang biasanya kita bertatap muka dalam ibadah Paskah Yakum, tetapi kali ini dalam situasi yang berbeda, dengan segala keterbatasan ruang dan waktu, kita tetap bisa mengadakan ibadah syukur dalam rangka memaknai dan mensyukuri akan Paskah Yakum pada saat ini. Tema yang menjadi perenungan kita, yang menjadi semangat dalam kebangkitan Kristus tahun 2020 saat ini adalah ayo bangkit bersama Kristus yang bangkit. Saya akan menyapa seluruh warga Yakum yang ada mendengar, melihat peribadahan kita pada saat ini, baik itu unit rumah sakit, pendidikan, ekstramural, klinik-klinik Yakum, bahkan dana pensiun, serikat pekerja, BMKK Yakum, dan seluruh elemen yang ada. Dan tentunya kita mengingat ada organ Yakum yang senantiasa juga menjadi support sistem bagi kita semua. Kami menyapa para pembina Yakum dimanapun mereka berada saat ini, para pengawas, pengurus, dan juga teman-teman dari kantor pusat Yakum yang juga menjadi parent unit Yakum saat ini. Dalam kebangkitan Kristus ini, kita sama-sama akan menyerukan kebangkitannya dalam hidup kita. Kristus telah bangkit. Ya, Kristus telah bangkit di hidupku dan hidupmu. Kristus telah bangkit. Ya, Kristus telah bangkit di hidupku dan hidupmu. Kita pujikan hai bangkit bagi Yesus. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap. Semakin berbahaya, semakin kau tegak. Ya, pujian ini membawa kita semakin meyakinkan Kristus yang bangkit menguatkan kita. Kristus yang bangkit dalam situasi di mana kita bersama-sama mengalami bahkan juga berperan serta dalam pandemi COVID-19 pada saat ini, itu juga yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Kristus yang bangkit di tengah-tengah Yakum saat ini menghidupkan semangat persatuan. Kristus yang bangkit di tengah-tengah kita saat ini membuat kita yakin bahwa kuasa Tuhanlah yang menguatkan hingga saat ini. Dan tentunya setiap elemen yang ada di Yakum saat ini, ketika bersama-sama kita berperan serta untuk melawan pandemi COVID-19 yang tidak terbatas hanya di rumah sakit, bahkan kita semua saat ini, kita bersama-sama dalam kebangkitannya, kita memulihkan dunia. Dan pada saat ini juga ketika Kristus bangkit, ia juga
memulihkan kita dari segala dosa yang kita alami, yang kita lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Umat Tuhan yang berada di tempat kita masing-masing saat ini, saya akan mengantarkan kita untuk kita masuk, mengakui dalam segala keterbatasan dan kekurangan kita di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Allah yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang mengawali seluruh langkah kehidupan kami, Allah yang membuka jalan kami untuk kami tetap bisa berjalan sesuai dengan surut kehendak-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami membuka dan mengawali ibadah kami, dalam kami memaknai dan merayakan kebangkitan Kristus di tengah-tengah Yakum. Kebangkitan yang sudah kami rayakan bersama di gereja di beberapa hari yang lalu, itu juga yang kami tetap rasakan hingga saat ini. Kebangkitan-Mu yang terus hidup inilah yang membawa kami berjumpa dengan-Mu, berjumpa dengan rekan-rekan kerja kami saat ini. Sehingga peribadahan kami pada saat ini Tuhan, dengan segala keterbatasan yang ada, kami ingin nyatakan agar kami semakin dikuatkan, agar kami semakin dipulihkan, agar kami juga dituntun di tengah-tengah situasi yang kami rasakan saat ini. Oleh karena itu Tuhan, dalam peribadahan kami saat ini, Tuhan hadir, Tuhan menyapa kami, Tuhan yang berkuasa atas kami semua umat-Mu. Kami rindu untuk berjumpa dengan-Mu dalam segala keterbatasan ruang dan waktu. Dan bila kerinduan kami membawa kami untuk selalu ingin bersekutu di dalam Tuhan dengan rekan kerja kami saat ini. Ketika kami ada tempat ini ya Tuhan, ketika Kristus juga menyatakan kebangkitannya atas hidup kami, itu adalah bagian dari mana kami memulihkan diri kami atas segala dosa yang kami lakukan. Tuhan yang senantiasa mengajarkan kami untuk kami tetap terus hidup di dalam-Mu. Dan biarlah kebangkitan ini menjadi titik tolak bagi kami, untuk kami memperbaharui hidup kami, untuk kami mengarahkan hidup kami senantiasa kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kami tidak jatuh ataupun terjebak pada kesalahan yang sama. Segala pikiran, perkataan, perbuatan kami, perilaku kami, semuanya mengarahkan atas kehendak Kristus. Ampuni kami Tuhan, ketika kami secara tidak sadar juga menyakiti sesama kami, rekan kerja kami, keluarga kami. Kiranya Tuhan juga menolong kami untuk kami mengerti dan sadar akan kehendak-Mu, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan dalam seluruh aspek kehidupan kami nyatakan sesuai dengan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebangkitan yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami. Kebangkitan itulah yang memperbaharui hidup kami, untuk kami menjalani kehidupan kami semakin lebih benar dan bertanggung jawab di dalam Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Karya terbesar Allah dalam hidup kita adalah ketika Ia menyelamatkan kita. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar
selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, menjadi perefleksian dan perenungan bagi kita semua. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidup kita, pengorbanannya lah yang menyelamatkan kita hingga saat ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Warga Yakum yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima sabdanya dan sebelum itu kita akan menyatakan diri di hadapan Tuhan dalam doa epiklesis. Kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, bersabdalah kepada kami, perbaharui hati kami di ibadah Paskah sekarang, sehingga kami dimampukan untuk dengar-dengaran akan sabda itu. Berikan agar makna kebangkitan yang telah Engkau lakukan kepada kami semua itu membangkitkan kami juga untuk diperbolehkan melakukan pelayanan yang semakin sungguh. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sabda Allah yang akan kita cermati pada saat ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5. Roma 6 ayat 4 dan ayatnya yang ke-5 saya akan bacakan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian,
supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita jika masuk dalam golongan orang yang mendengarkan sabdanya dan melakukannya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayo bangkit bersama Kristus yang bangkit. Itu tema kita pada saat ini. Jikalau kita mencermati beberapa renungan, sapaan, khotbah di Hari Raya Paskah ini, di seputar masa Raya Paskah ini, banyak di antara pengkhotbah termasuk di dalamnya adalah Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Pendeta Gomar Gultom MTH, menekankan tentang kalimat terakhir yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus akan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Tetelestai. Sudah selesai. Dan semuanya menegaskan bahwa itu adalah seruan kemenangan. Itu bukan seruan tentang kepasrahan yang tidak punya daya. Itu bukan keputusasaan, itu bukan kekalahan. Itu bukan seruan hampa, tapi itu adalah seruan yang berisi. Dalam dunia akademis konon katanya itu diungkapkan oleh seorang promotor kepada mahasiswanya yang selesai ketika mempertahankan disertasinya. Tetelestai. Luar biasa. Engkau sudah selesai. Aku puas. Itu yang dilakukannya. Di sisi lain saya coba mencermati, merefleksikan kalimat ini pula. Bahwa sesungguhnya tetelestai ini atau sudah selesai itu adalah ungkapan yang didorong oleh situasi, bukan putus asa. Itu didorong oleh situasi tanggung jawab. Itu adalah situasi kalimat yang didorong oleh karena kesadaran ini harus aku selesaikan, sungguh pun berat. Aku lakukan sungguh pun berat. Tugas di depan menyelamatkan manusia berat, dan oleh karena itu Tuhan Yesus sempat berpikir, jikalau cawan ini boleh lalu daripadaku, maka biarlah lalu. Tapi kehendakmu lah yang terjadi. Dan ternyata kehendak Tuhan yang terjadi. Maka ketika itu dilakukannya dan sudah selesai, dia mengatakan tetelestai. Sudah selesai. Ini adalah seruan optimis yang diungkap meski berat, tetapi optimis menghadapi. Karena apa? Karena pasti dimenangkan dan pasti selesai. Jadi ini adalah ungkapan tanggung jawab, responsibility Tuhan Yesus atas tugas yang diembankan kepadanya. Pada situasi yang maha berat itu, nyawa sudah di ujung tanduk, maka yang dilakukannya pada masa kritis itu adalah aku melakukannya dan aku akan menyelesaikannya. Harapan ada di depan dan kemenangan itu disiapkan. Saudara-saudara, melalui firman yang kita cerna, kita terima saat ini, kitab Roma, Rasul Paulus mengingatkan kita semua hakikat dari identitas para pengikut Kristus, termasuk Yakub, termasuk para warga Yakub secara keseluruhan ini. Hakikat pengikut Kristus itu adalah ikut kemanapun Kristus itu berada. Ikut di dalam kematiannya, ikut pula di dalam kebangkitannya, ikut di dalam kemenangannya, dan tidak menolak ketika ikut pula di dalam kesengsaraannya. Kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah rangkaian pertanggungjawaban yang Tuhan Yesus lakukan dalam menanggung jawab tugas yang berat yang diembankan oleh Allah Bapa kepada dia. Apa yang dilakukannya?
tidak putus asa, tidak lari, dihadapi dengan teguh karena tahu bahwa pasti bisa diselesaikan. Apakah takut? Iya. Khawatir? Mungkin. Habis kekuatan, daya, dana, kita semua? Iya, sangat mungkin sekali saudara. Tetapi itu harus dihadapi. Dan kita ikut dalam perjuangan Kristus itu. Lalu apa yang terjadi dengan Yakub? Dalam refleksi Paskah sekarang ini, beratkah yang kita hadapi saudara? Pasti berat dong, pasti berat. Pada masa yang normal saja berat loh. Apa yang diembannya melakukan tugas Kristus, melakukan pelayanan kasih di berbagai lini yang kita lakukan selama ini, intramural, ekstramural, akademis, dan di berbagai tempat dimanapun kita berada, itu sudah berat tapi kita tidak pernah lari. Kita masih punya pekerjaan-pekerjaan rumah yang luar biasa banyaknya. Yakub supaya kemudian ada kesatuan, Yakub yang satu itu sudah mulai. Tapi ternyata kadang-kadang ya kita akui saja terkendala oleh berbagai macam ego sektoral yang ada. Dengan berbagai macam alasan. Atas nama sejarah lah, atas nama apalah. Itu pasti kita cermati. Meskipun kemudian pasti akan kita lihat benar enggak semua alasan itu. Tapi terlebih dari itu adalah panggilan menjadi satu itu ternyata lebih ke depan tinimbang alasan ego sektoral. Takaran kinerja masing-masing itu ternyata masih ada perbedaan. Dan belum terlalu seragam. Ada yang mengatakan ini terlalu berat, ini terlalu kecil dan sebagainya. Masih PR yang besar. Kehidupan sangkul sinangkul ing bot repot. Saling menolong yang besar, yang kecil. Memang puji Tuhan sudah mulai berjalan. Tetapi mari kita jujur di hadapan Tuhan. Masih harus kita akui keengganan untuk melakukan itu, bukankah masih ada? Jikalau kita jujur kita mau ngakui itu. Regenerasi juga masalah yang besar bagi kita dewasa ini. Beberapa tahun ke depan masih merupakan PR. Dan itu hal-hal itu disamping dengan hal PR yang lainnya pada masa normal saja itu sudah luar biasa beratnya bagi kita. Apalagi pada kondisi pandemi COVID-19 ini saudara, yang menggoncang kehidupan dunia, tatanan-tatanan menjadi semakin berubah, dan Indonesia termasuk dalamnya Yakub juga terdampak menjadi semakin berat. Tetapi hari ini kita diingatkan supaya kita bangkit bersama Kristus yang bangkit. Yakub harus bangkit. Yakub harus bangkit. Apakah kita akan berhenti? Putus asa? Lueh-lueh? Situasi kedaruratan kadang-kadang membuat orang lueh-lueh. Lueh-lueh itu artinya ya semau saya toh. Saya tidak akan memikirkan yang lain. Yang penting sekarang ini keselamatanku, unitku, tempatku sendiri. Yang lain aku gak sempat nolong yang mereka. Apakah begitu? Atas nama darurat ego sidik gak apa-apa. Apakah begitu? Tidak. Itu tidak Kristiani. Dan Yakub itu adalah gereja. Yakub adalah Kristiani. Tidak begitu. Paskah adalah peristiwa kemenangan, bukan peristiwa kekalahan, apalagi peristiwa keputusasaan. Paskah adalah peristiwa keberhasilan Kristus melakukan tugas yang maha berat ini. Dan itu dilaksanakan tanpa putus asa. Paskah adalah simbol tanggung jawab. Jangan kalah, jangan putus asa, jangan lari, jangan egois. Tetap kerjakan tugas kita, song-song masa depan, yuk kita bangkit bersama-sama Kristus yang bangkit. Amin. Kita
kita akan naikkan doa syafaat kita. Terpujilah namamu Kristus yang bangkit, yang kebangkitannya membuat kami semua didorong dan dipanggil untuk ikut di dalam karya agungmu itu. Tidak memilah-milah, kami menyerahkan di masa Paskah ini, di Paskah sekarang, Yakum keseluruhannya, intramural, ekstramural, akademik, kantor Yakum ini, seluruh PUK, organ Yakum dimanapun tempatnya. Tuhan beri kami kekuatan sebagai alat-alat gereja, dalam hal ini Gereja Kristen Indonesia, Sinode Wilayah Jawa Tengah, dan Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa, sehingga kami menjadi gereja-gereja yang baik di tengah-tengah masyarakat kami. Tuhan berikan kami kemampuan untuk membangun kebersamaan, membangun rasa memiliki satu dengan yang lain, kepaduan hati di antara satu dengan yang lainnya. Khusus pada masa pandemi COVID-19, Tuhan, semoga hal ini cepat berlalu. Kami berdoa khusus untuk mereka yang ada di garda depan, para dokter, para medis, relawan pada masa COVID ini. Berikan roh ketabahan, kehati-hatian, dan juga kesehatan kepada mereka. Para pahlawan-pahlawan kesehatan ini, kami bangga dengan mereka, dan kami terus mendukung di dalam doa. Tuhan, Paskah ini menjadi titik awal semakin giatnya kami dalam melakukan tugas-tugas pelayanan kasih kami. Masih banyak hal yang harus kami lakukan dalam pelayanan Yakum ini. Berkatilah dan bawalah kami semua untuk terus-menerus mengikuti Kristus yang telah membawa kebangkitan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam namamu doa kami panjatkan. Amin. Hai bangkit bagi Yesus, kita akan memuji itu semua. Hai bangkit bagi Yesus, mohonkan kuasa-Nya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama masa perang, gaduhnya kan diganti nyanyian pemenang. Yang jaya diberikan mahkota yang bakal bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Seluruh warga Yakum yang dikasihi Tuhan, arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Kristus. Kami mengarahkan iman dan harap kami kepada Kristus yang bangkit dan hidup dalam kuasa kebangkitannya. Jadilah saksi kemenangan Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah memanggil dan memakai kita bagi pekerjaannya, kini dan selamanya.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.